Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Pera Indayani dari Prodi S1 PG PAUD Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari UTS mata kuliah pedagogi. Yang soal pertama, jelaskan sejarah munculnya istilah pedagogi. Secara etimologi, istilah pedagogi berasal dari bahasa Yunani yang artinya pergaulan dengan anak-anak. Pada masa Yunani, istilah itu digunakan pada budak yang sedang mengawasi pendidikan anak majikannya. Soal yang kedua, mengapa pedagogi dijadikan ilmu pengetahuan? Karena sebagai penegasan terhadap status atau posisi dan memperkuat keyakinan terhadap sifat kebenaran dan kegunaan dari sistem teori dalam pedagogi tersebut. Untuk mengawali kajian pada sebab ini, diuraikan terlebih dahulu tentang pengertian ini. Soal yang ketiga, jelaskan perbedaan antara pedagogi dan andragogi. Pedagogi merupakan untuk pembelajaran anak-anak, sedangkan andragogi adalah untuk pembelajaran orang dewasa. Soal yang keempat, apa itu kompetensi pedagogi dan kompetensi kepribadian yang harus dipelajari oleh calon guru dan guru? Kompetensi pedagogi yaitu kemampuan seorang guru dalam memahami peserta didik, merancangan dan pelaksanaan pembelajaran, pengembangan peserta didik, dan evaluasi hasil belajar peserta didik untuk mengaktualisasi potensi yang mereka miliki. Sedangkan kompetensi guru yang pertama adalah kompetensi kepribadian sendiri. Kompetensi kepribadian adalah kemampuan personal yang dapat mencerminkan kepribadian seorang yang dewasa, arif dan berwibawa, mantap, stabil, berakhlak mulia, serta dapat menjadi teladan yang baik bagi peserta didik. Soal yang kelima, bagaimana interaksi yang bagus antara pendidik dan peserta didik? Interaksi orang tua dengan anak untuk mendidik. Kemukakan pendapatmu beserta contohnya. 7 tips membangun interaksi pembelajaran yang memperhatikan aspek sosial dan emosional. Yang pertama, awali pertemuan yang baik. Dan yang kedua, mengetahui minat dan karakter siswa. Yang ketiga, gunakan metode belajar sambil bermain. Yang keempat, melakukan tanya jawab. Yang kelima, berdiskusi atau tanya jawab. Yang keenam, gunakan bahasa yang baik. Dan yang ketujuh, membangun kekompakan dalam kelas. Contohnya, ketika kita belajar, jangan terlalu fokus untuk belajar. Ajak juga anak-anak untuk bermain, karena pada usia dini itu bermain dan belajar tuh seimbang agar anak tersebut tidak bosan. Dan cara membangun hubungan orang tua dan anak. Yang pertama, menerima emosi anak. Yang kedua, mendengarkan cerita anak tanpa menghakimi. Yang ketiga, luangkan waktu bersama. Yang keempat, ajak
ajak anak mengerjakan pekerjaan rumah. Yang kelima, berhibur bersama. Yang keenam, mengadakan family kumpul keluarga. Yang ketujuh, hindari penggunaan gawai saat bersama. Contohnya yang pertama, saat di rumah, anak tuh kan pasti ada bosannya, dan ketika seorang orang tua pasti mengetahui anaknya bosan, anaknya lagi apa, pasti mengetahui. Dan ketika anak tersebut bosan, kita tuh bagaimana caranya membawa anak tuh belajar tanpa ia bosan. Contohnya, kita memberi pembelajaran kepada anak tersebut sambil bermain, atau sambil kita memberi pembelajaran dan ketika ia dapat jawaban yang kita tanya kepada anak tersebut, kita memberi sebuah hadiah agar anak tersebut bersungguh untuk mencari jawaban yang kita pertanyakan kepada mereka, karena ada yang ia harapkan, sebuah hadiah. Itu kan membuat anak bangga tuh. Jawaban soal yang nomor 6. Soal jawaban yang nomor 5. Lanjut. Soal nomor 6. Jelaskan perbedaan antara mengajar, mendidik, dan melatih. Disertai dengan contohnya. Mendidik adalah memberikan pembekalan yang tidak ada pada masa kanak-kanak, tapi dibutuhkan pada masa dewasa. Contohnya, kita mendidik anak gimana caranya berbicara yang sopan, berbicara yang baik, berakhlak. Itu kan berguna untuk masa depan mereka. Dan sedangkan mengajar adalah suatu usaha mengorganisasi lingkungan dalam hubungan dengan anak didik dan bahan pengajaran yang menimbulkan terjadinya proses belajar. Contohnya mengajar dalam sebuah kelas yang di dalamnya ada seorang guru, ada anak murid, ada beberapa anak murid, dan guru tersebut memberi pembahasan kepada anak muridnya, dan anak murid mendengarkan pembahasan guru, memberi materi apa yang kita ajar. Contohnya dari berhitung 1 ditambah 1 sama dengan 2. Itu tuh kan mengajar bagaimana anak tersebut mengetahui bahwa 1 tambah 1 hasilnya 2. Dan selanjutnya melatih.
Melatih adalah suatu proses kegiatan untuk membantu orang lain mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya dalam usahanya mencapai tujuan tersebut. Contohnya, seorang guru penari melatih anak didiknya gimana caranya menari yang baik. Guru menari dan anak tersebut mengikuti gurunya gimana sebuah tari tercipta dengan yang diinginkan, tercapai tujuannya. Gimana misalkan nari itu buat sebuah lomba. Kita seorang guru mengajarkan nari kepada anak, gimana kita menari itu agar mendapatkan juara, agar yang kita latih selama ini membuahi hasil, bangga, membuat orang bangga. Tapi gimana kuncinya? Usaha tidak akan mengkhianati hasil. Ya, ketika seorang anak mengikuti gurunya latihan nari dengan bersungguh-sungguh, dengan penuh tanggung jawab, pasti hasilnya membuahi hasil. Bak pepatah, usaha tidak mengkhianati hasil. Dan selanjutnya, soal ke-7. Jelaskan dan berikan contoh satu persatu untuk istilah di bawah ini. Yang pertama, kemampuan kognitif. Kemampuan kognitif merupakan keterampilan berbasis otak yang diperlukan untuk melakukan tugas apapun, dari yang sederhana hingga yang paling sulit. Contohnya, pembelajaran matematika adalah pembelajaran yang sulit bagi anak. Kalau kita memberi pembelajaran kepada anak, contohnya kan dari bawa sambil bermain, bawa sambil berhitung. Misalnya dari 1 ke 10 tuh kan panjang, susah bagi anak usia dini. Kita bawa sambil bernyanyi. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Tunda, berhitung sambil bernyanyi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Pokoknya gimana anak tuh belajar dengan giat. Kan kalau kita sambil bernyanyi, anak tuh semangat. Bagi seorang guru PAUD, guru tuh harus lebih semangat daripada anaknya, karena anak tersebut akan mengikuti seorang guru. Gimana gurunya, ya begitu anaknya. Contohnya kan, gurunya lagi sakit nih, karena kita mengajar di anak usia dini, kita tuh walaupun sakit, kita tuh bawa fresh aja, biar anak tuh terhibur. Walaupun kita sakit nih, nahan sakit, tapi gimana juga kan kita harus membuat anak tuh gembira. Pokoknya nangkap lah kan, apa yang kita ajar masuk, pokoknya gitu. Dan yang B, kemampuan
Kemampuan interaksional. Kemampuan interaksional adalah belajar membangun sebuah ide dan memecahkan masalah. Contohnya kecerdasan dalam anak. Anak kalau cerdas pasti dia tuh misalkan membuat sebuah karya. Misalkan membuat sebuah pesawat. Dia membuat sebuah pesawat, gimana pesawat tersebut harus terbang. Harus dia bikin pesawat itu terbang. Gimana caranya terbang. Pokoknya dia tuh ide cemerlang lah. Dan yang C, kemampuan integrasi diri. Kemampuan integrasi diri adalah orang berintegrasi berarti memiliki pribadi yang jujur dan yang memiliki karakter kuat. Integritas itu sendiri berasal dari kata Latin integer yang berarti sikap yang teguh, mempertahankan prinsip, tidak mau korupsi, dan menjadi dasar yang melekat pada diri sendiri sebagai nilai-nilai moral. Contohnya seorang guru melatih anak muridnya gimana berbaris yang rapi, yang tegap, sigap, dan yang terakhir kemampuan integrasional. Kemampuan integrasional adalah pemikiran filsafat pragmatisme di mana masyarakat atau manusia sebagai pusat. Jadi pendidikan mengacu kepada perkembangan masyarakat. Kemampuan interaksional tuh contohnya bagaimana seorang anak tidak memikirkan diri dia sendiri, tapi memikirkan teman-temannya. Contohnya dalam makan bersama. Misalkan anak tersebut pengen tuh apa yang dimakan dengan temannya. Gimana mereka kan misalkan nih Siska nih meminta kepada Dimas. Dimas mau mie-nya, dan Dimas tersebut gimana dia tuh mau memberikan makanannya tuh kepada Siska walaupun sedikit. Itu tuh udah bagi Siska tuh. Intinya kita tuh mengajarkan kepada anak memberi. Dia tidak memikirkan diri dia sendiri, tetapi memikirkan teman-temannya. Dan soal yang ke-8, jelaskan tahapan perkembangan anak atau peserta didik berdasarkan pendapat para ahli ataupun menurut ajaran Islam. Ajaran Islam.
Dia pila ara dia ala kebenaran. Ini dilo, dia matang dilo, ini ada lah, itu pesta pokok, jadi ya tak lain, tak ada orang menambah. Relasi itu Menurut para ahli, yang pertama, mereka mengartikan perkembangan sebagai perasaan yang tumbuh pada seorang dan mengakibatkan perubahan jangka panjang, pola berpikir, hubungan sosial, dan skill motorik. Menurut para ahli yang kedua, mengartikan bahwa perkembangan mencangkup perubahan fisik dan di dalamnya berupa perubahan terjadi secara terus-menerus dari fungsi jasmania dan rohania menuju tahapan yang lebih matang. Sedangkan menurut ajaran Islam, dari terjemahan ayat di atas dapat dijelaskan fase perkembangan manusia sebelum menjadi janin, yaitu pertama, dari saripati tanah. Kedua, menjadi air mani yang telah bertemu dengan ovum. Yang ketiga, menjadi segumpal darah. Yang keempat, menjadi segumpal daging. Soal selanjutnya, soal yang ke-9, mengapa tiap anak mempunyai tingkat kecerdasan yang berbeda-beda? Jelaskan kecerdasan yang mana yang harus diketahui oleh pendidik ketika menangani peserta didik. Anak tersebut mempunyai tingkat kecerdasan yang berbeda, yang pertama tergantung pengajaran seorang orang tua kepada anak tersebut. Bagaimana orang tua melatih anaknya, tergantung orang tua. Dan yang kedua, tingkat kecerdasan anak berbeda, tergantung guru yang mengajarnya bagaimana. Dan soal yang terakhir, mengapa kasih sayang, tanggung jawab perlu diberikan? Contoh ke anak didik dan pendidik juga perlu memiliki kewibawaan, bahkan tanggung jawab atas peserta didik. Kasih sayang yang kita contohkan kepada anak didik, kasih sayang jangan yang berlebihan, karena kasih sayang yang berlebihan itu bisa juga membuat anak tuh manja, keras kepala. Pokoknya kita tuh harus mengajarkan bagaimana kasih sayang tuh yang normal. Jangan terlalu memanjakan anak, karena memanjakan anak bisa banyak nilai negatifnya. Pokoknya kita memberi kasih sayang, memberi pembelajaran kepada anak itu jangan yang terlalu berlebihan, semampunya.
Sekian jawaban dari pertanyaan dari soal UTS pedagogi saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.